warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fathul Zaki dari Ilmu Politik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan review buku dari Sultan Syahrir dengan judul Perjuangan Kita. Buku ini ditulis pada akhir Oktober 1945, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Buku atau yang sering disebut sebagai pamflet ini bukan hanya sebuah catatan sejarah biasa, namun sebuah peta jalan revolusi yang sangat cerdas dan penuh keberanian, yang sangat relevan untuk kita pahami. Lalu kondisi saat itu di dalam buku menjelaskan bahwasannya adanya kekacauan dan tantangan revolusi, yang dimana Jepang yang baru saja menyerah masih menguasai wilayah Indonesia. Tentara sekutu mulai datang, dan di dalam negara sendiri berbagai kelompok sosial bertikai. Rakyat yang selama ini menderita di bawah penduduk Jepang dengan kerja paksa atau yang sering disebut sebagai romusa, penyerahan hasil pertanian secara paksa, ketiadaan hukum, korupsi dan kekejaman menjadi sangat marak dan membingungkan. Syahrir menjelaskan dalam buku dengan menggambarkan betapa pahit dan beratnya kondisi rakyat pada saat itu, dan mengingatkan bahwa amanah yang tidak terkendali bisa menghancurkan revolusi yang baru saja dimulai. Perjuangan untuk pengakuan hukum secara de jure bukan sekedar fisik atau yang disebut sebagai de facto. Syahrir menegaskan perjuangan kita bukan hanya soal mengusir penjajah secara fisik, namun yang lebih penting adalah mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara hukum internasional atau yang sering disebut sebagai de jure. Ini penting agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia, bukan sekedar fakta di lapangan atau pengakuan secara de facto. Ia juga membantah keras mitos bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Justru kemerdekaan adalah hasil perjuangan nasional yang panjang dan mendalam. Lalu di bab selanjutnya, Syahrir menjelaskan adanya feodalisme dan hambatan revolusi. Syahrir mengajak kita para pembaca untuk memahami bahwa sistem feodalisme yang bercampur dengan hierarki sosial tradisional di Indonesia menjadi penghambat utama revolusi sejati. Berbeda dengan feodalisme di Eropa, feodalisme di Indonesia lebih kental dengan struktur sosial yang mengekang demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem ini harus dilawan dan diatasi agar revolusi dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Revolusi nasional yang demokratis bukan nasionalisme buta merupakan pembahasan selanjutnya. Syahrir menekankan bahwa revolusi yang sedang kita jalani bukan sekedar soal nasionalisme yang emosional dan buta, namun revolusi demokratis yang harus menegakkan hak rakyat dan membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Syahrir mengajak kita juga mengingatkan bahwasannya bahaya nasionalisme yang berujung pada fasisme dan penindasan jika tidak disertai dengan kesadaran demokrasi. Pembahasan yang selanjutnya pada buku tersebut menjelaskan bahwasannya pembersihan dari noda fasisme. Syahrir dengan tegas menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Republik Indonesia masih ada noda fasisme yang harus segera dibersihkan. Ia menolak keras kemerdekaan dikelola oleh mereka yang pernah menjadi kaki tangan penjajah Belanda ataupun Jepang, terutama yang terkait dengan rezim fasis Jepang. Revolusi harus bersih dari pengaruh-pengaruh otoriter dan harus benar-benar menjadi milik rakyat. Selanjutnya, dalam bab yang terakhir, revolusi harus dipimpin oleh Partai Kerakyatan. Syahrir menegaskan bahwasannya revolusi harus dipimpin oleh Partai Kerakyatan yang berisi kader-kader ideologis yang benar-benar berkomitmen pada demokrasi dan juga keadilan sosial. Di dalam partai ini menjadi ujung tombak perjuangan agar revolusi tidak kehilangan arah dan tujuan. Tanpa kepemimpinan yang jelas dan berprinsip, revolusi bisa terjebak dalam kekacauan dan kehilangan makna. Mungkin sedikit itu dari saya penjelasan tentang buku dari Sultan Syahrir yang berjudul Perjuangan Kita. Dengan ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.